Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bilaghu hamdin wa azkahu wa ashmalah wa ardah. Hamdan yafuku wa yafdulu hamdal hamidin. Hamdan yakunu lana dukhran wa ridan indallahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'da al-maut. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz, para kiai, pimpinan Istighosah beserta segenap pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah kita berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka beristighosah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan tidak kita keluar dari majelis ini kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat segala kesusahan, kesedihan kita semuanya. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah naikkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di menjelang pertengahan bulan Sya'ban, dan berapa minggu yang akan datang kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan adalah mawasimul khairat, musim-musim kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 bulan ini kepada umat ini dalam rangka untuk menutupi berbagai kekurangan, dalam rangka untuk melengkapi berbagai hal yang kurang sempurna di 9 bulan yang lain, maka dilengkapi di 3 bulan yang mulia ini. Yang kedua, Allah memberikan Rajab, Sya'ban, Ramadan kepada kita semuanya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, untuk menuju puncak dari semua kemuliaannya adalah li ta'dhimir Ramadan, dalam rangka mengagungkan bulan Ramadan. Makanya orang itu kalau pengen berhasil bulan Ramadan, mulainya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan sampai ke puncak. Kita kadang-kadang kebalik, orang-orang sudah naik, kita masih baru mulai, sehingga orang sampai tujuan kita belum sampai. Ya, maka orang dulu mulainya dari bulan Rajab. Kalau kita ingin bulan Ramadan nanti memperbanyak sholat sunnah, ya banyakkan mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nanti ketemu Ramadan enteng kita melaksanakan sholat sunnah. Sebab enten wong niku sampun teragat terawih pun ngelonjor-lonjor saking pegel. Karena nggak biasa. Kita pengen hatam Quran di bulan Ramadan, ya mulai sekarang. Supaya nanti baca Quran di bulan Ramadan enteng. Jangan kayak tetangga saya, alhamdulillah, malam 1 Ramadan semangatnya luar biasa, full 100%. Habis sholat isya, habis sholat tarawih baca Quran sampai sahur. Habis sahur baca Quran lagi, habis sholat subuh. Alhamdulillah berangkat subuh kering. Karena semalaman tidak tidur. Itu ketinggian nanjaknya sehingga mundur. Karena tidak ada persiapan dari awal. Maka Rajab, Sya'ban li ta'dhim Ramadan. Artinya apa? Dari kesemuanya rahimakumullah, 3 bulan ini adalah 3 bulan ketaatan. 3 bulan kita beribadah, 3 bulan kita berbuat baik. Ulama mengatakan usul ibadah, sumber pokok orang beribadah itu 3 hal. Yang pertama, khaufan lillah. Ada orang yang beribadah itu karena rasa takut kepada Allah.
Kenapa bapak sholat? Takut masuk neraka. Kenapa bapak puasa? Takut diazab oleh Allah. Ada orang beribadah khaufan billah karena dia takut kepada Allah. Ini derajat yang paling mulia, derajat yang paling istimewa. Rabi'ah al-Adawiyah ketika dilamar oleh para solehin, dilamar oleh beberapa orang, beliau mengatakan, kalau anda mau melamar saya, asal anda bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Begitu takutnya mereka kepada Allah. Yang pertama, kalau saya nanti di mahsyar, apakah termasuk yang selamat atau tidak selamat? Ketika saya dihisab, apakah yang hisabnya berat atau ringan? Ketika disirat, apa saya selamat atau tidak? Yang terakhir, apakah saya termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya siap dinikah oleh laki-laki tersebut. Gak ada yang bisa jawab. Saking takutnya mereka kepada Allah. Padahal kita mengenal beliau sosok wanita yang salihah dengan ketaatannya. Takut mereka. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, andai kata saya ini seperti daun yang dimakan hewan, yang masuk ke dalam mulut kemudian keluar hilang. Saking takutnya kepada Allah. Ada orang-orang yang beribadah karena takut kepada Allah, maka ini menjadi sumber yang istimewa. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah itu sumbernya adalah raghbatan atau rajaan billah, karena mengharap Allah. Kenapa bapak sholat? Pengen masuk surga. Kenapa puasa? Pengen masuk surga. Kenapa zikiran? Pengen masuk surga. Ini rojaan. Dan kita harus berharap begitu. Tidak boleh tidak punya harapan. Kenapa bapak sholat? Harus beri penengko bayar segitu. Nah, tidak boleh. Harus punya doa dan harapan. Nah, ada orang beribadah karena dia berharap kepada Allah, dan itu istimewa, itu mulia. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, orang yang beribadah khaufan billah, orang yang beribadah rajaan billah, mulia, istimewa, pada titiknya mereka akan ketemu malal. Pada titiknya mereka akan ketemu lelah, capek. Maka yang istimewa itu orang yang beribadah. Yang ketiga, mahabbatan lillah. Kenapa anda beribadah? Karena saya cinta kepada Allah. Gak akan ada lelah. Ada bapak-bapak senang sepedahan, naik sepeda 10 kilo itu enteng. Kenapa? Senang. Keringat keluar, enteng. Walaupun 100 meter ke musola gak kuat. 10 kilo dia kuat, 100 meter dia gak kuat. Ada ibu-ibu tuh kalau diajak ngobrol arisan itu, pak, arisan ibu-ibu itu, arisannya cuma 10 menit ngocolok arisannya. Startnya jam 8, selesai jam 12 siang. Pegel? Enggak. Capek? Enggak. Kenapa? Seneng. Walaupun kadang-kadang suruh duduk di pengajian, masya Allah, setengah jam goyang kanan, goyang kiri, kipasan. Maka apapun yang dilakukan karena orang itu senang kepada Allah, ini sampai pada puncak daripada nilai ibadah yang tertinggi. Orang sholat karena cinta kepada Allah, sholatnya sholat yang tertinggi. Orang berzikir karena cinta kepada Allah, maka zikirnya zikir yang tertinggi. Karena ucapan yang diucapkan boleh sama. Kita ini sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama kita ucapkan bersama-sama. Tapi berapa besar bobot ucapan yang keluar dari mulut kita, berapa kuat energi yang keluar dari kalimat la ilaha illallah yang kita keluar dari bibir kita, menentukan berapa besar pahala yang dicatat oleh Allah. Dan berapa besar energi yang keluar dari mengucapkan la ilaha illallah, berapa besar kekuatan yang keluar dari mulut kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tergantung seberapa besar cinta kita kepada Allah. Maka arifin billah, orang yang mengenal Allah, satu kali dia mengucapkan la ilaha illallah, gunung goyang, gunung goyang. Kita 1000 kali gunung gak goyang, dasi goyang tak goyang. Kenapa sih orang zikir la ilaha illallah goyang kepala kan? Orang sekarang kayak gitu, itu ada dalilnya, Pak. Seorang ulama menyebutkan dalam kitabnya bahwa Nabi SAW ketika Mi'raj itu melihat malaikat itu berzikir, dan berzikir mereka menggelengkan kepala.
Maka itulah tasbihan lil malaikah, menyerupai dengan zikirnya malaikat. Maka orang berzikir menggelengkan kepala, la ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah memang karena khusyuk, digeleng-geleng kepala. Ada yang ngantuk. Jadi ke bawah. Orang ngantuk kan suka kepalanya gerak sendiri. Nah, hadirin rahimakumullah, maka seberapa besar dia mencintai Allah, mengenal Allah, menyenangi Allah, sekuat itu dia akan keluar. Dulu ada seorang ulama mengatakan dalam zikirnya, diangkat tangannya, jika kalian benar mengucapkan la ilaha illallah, maka gunung itu akan bergetar. Diangkat tangannya, la ilaha illallah, goyang itu gunungnya. Maka kekuatan zikir yang dibarengi dengan cinta dan kita mengenal kepada Allah itu sangat dahsyat, luar biasa. Apalagi kalau hanya sekedar untuk meremukkan hati kita, enteng pakai zikir, gunung aja goyang, apalagi hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka jangan zikir kita sampai di lidah, masukkan ke dalam hati. Jangan cuma mulut kita yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi perasaan kita tidak ada sama sekali. Makan itu kalau nggak ada rasanya nggak ada enak, Pak. Kita makannya enak tapi lidah kita mati rasa. Yang ada rasa cuma satu doang, asin. Ya apa bedanya rasanya asin BKP, karena mati rasa. Nah begitu juga lidah kita, hati kita, ketika zikir itu dimasukkan ke dalam hati dan kita bisa merasakan dari setiap zikir tersebut, maka akan timbul satu hal yang sangat istimewa yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan tatmainnul qulub, tenangnya hati, as-sukun, al-hudu, al-mutmainnah, ketentraman, ketenangan yang Allah ciptakan di dalam orang itu berzikir. Hadirin rahimakumullah, ini tiga hal utama penyebab orang beribadah dan yang mendorong orang itu menjadi mahabbah. Proses awalnya apa? Mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, memperbanyak menyebut Allah. Dengan belajar mengenal Allah, dengan kita mengkaji agama, dengan kita belajar agama, maka orang akan menjadi ma'rifatullah. Dengan orang memperbanyak berzikir, dia akan menjadi mahabbatullah, dia akan timbul senang sama Allah. Orang itu kan Pak, apa yang dia senangi tergantung apa yang paling banyak diomongin. Kalau bapak-bapak senangnya janda, ngobrolnya janda terus, ngobrolnya itu. Maaf Bu ya, maaf Bu. Kalau ada orang yang senangnya itu mobil, ya cerita kemana-mana mobil. Ada orang yang senangnya rumah, cerita kemana rumah. Ada orang yang senangnya duit, ya cerita kemana duit. Tapi ketika orang itu senang kepada Allah, yang paling banyak keluar dari kalimat mulutnya, Allah, Allah. Karena itu yang dia senangi, menandakan itu yang dicintai. Nah, orang yang banyak berzikir, perlahan-lahan terus-menerus dia akan membentuk mahabbatullah, akan bentuk orang tersebut senang kepada Allah. Nah ini hadirin rahimakumullah. Maka di bulan-bulan ini, bulan mulia, dalam rangka kita menyambut Ramadan, maka kuatkan semangat kita, kuatkan niat kita, kuatkan motivasi kita. Jangan di Ramadan dari sekarang, supaya Ramadan kita sudah berjalan, bukan lagi baru mulai jalan. Supaya bulan Ramadan kita sudah berlari, ya, sehingga kita pada akhir bulan Ramadan akan menjadi orang yang mulia, orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu pangkal orang berbuat baik. Kalau pangkal perbuatan maksiat, pertama kali orang berbuat maksiat sebabnya apa? Ya tiga. Satu, kibir, sombong. Sombong. Sombongnya iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah perintahkan Nabi Adam, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat semua bersujud, iblis menolak sujud. Alasannya apa? Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, saya lebih baik. Maka dia menolak sujud. Awal maksiat pertama kali terjadi di langit, sebabnya cuma satu, sombong. Maka setiap orang di hatinya ada setitik sifat dari sombong, maka orang tersebut kebagian sifatnya iblis. Siapa yang mengatakan saya orang paling baik, saya lebih baik dari si fulan, maka kita paling jelek. Saya lebih pintar dari si fulan, kita paling bodoh. Setiap kita mengaku lebih dari orang lain, maka kita, kondisi kita pada kebalikannya. Saya orang yang paling soleh, berarti kita orang paling soleh. Saya orang paling banyak taat, berarti kita tukang maksiat.
Tidak ada orang itu sombong kecuali akan makin merendahkan derajat dia di mata Allah dan di mata manusia. Makin orang itu tawadhu, makin diangkat oleh Allah. Indikasinya orang-orang yang sombong banyak disebutkan ke manusia. Batrul hak, menolak yang hak alias menang sendiri. Kabeh salah gitu doang sih bener. Kabeh mancing neraka gitu doang sih mancing suara. Kayaknya pengen melu pembebasan yang suarga. Selama orang merasa begitu, dia kebagian pihak iblis. Selama dia selalu mengatakan saya yang benar, maka dalam istilah ilmiah nggak ada saya paling benar. Dalam istilah ijtihad tidak ada yang paling benar. Benar dan tidaknya di hadapan Allah nanti hari kiamat. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Itu kelas mereka mustahid. Lah kita mustahid aja bukan kok merasa paling benar. Kadang-kadang biasanya awal Ramadan sering-sering begitu. Puasa tanggal ini, yang ini benar, yang ini salah, benar, salah. Jadi semua orang puasa untung gitu melu karo kamar. Terimalah kebaikan itu dari siapapun datangnya, sekalipun orang yang paling rendah, paling hina di antara kita semuanya. Ketika dia menyampaikan nasihat yang baik, dengar. Jangan selalu mendulukan berburuk sangka kepada orang. Wong orang ngaji je, wong orang ilmu je, wong bodoh je. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu milik Allah dan ilmu Allah boleh memberikan ilmu kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah. Kadang-kadang keluar hikmah dari kalimat orang yang paling bodoh, ucapannya hikmah. Ada orang paling pintar, ucapannya kurang ajar. Ambillah kebaikan itu dari siapapun datangnya. Jadilah orang yang bertawadhu, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Yang kedua, apa pangkal penyebab berbuat maksiat? Hiris, takut kehilangan. Berapa banyak kita ini sekarang karena takut kehilangan yang sekarang ada di tangan kita? Takut kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan proyek, kehilangan segala-galanya yang ada di dunia ini, sehingga kita terjatuh kepada yang dibenci oleh Allah. Ada orang takut kehilangan kesehatannya, berobat kepada yang haram. Takut kehilangan hartanya, melakukan cara yang haram. Takut kehilangan penghasilannya, menggunakan cara yang haram. Selama orang itu punya takut kehilangan, maka selama itu kita akan banyak terjatuh kepada hal yang dibenci oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Manusia itu lahir jangankan bawa duit, kumis nggak bawa. Kebayang kalau bayi lahir kumisan yang meruat ibunya. Ya kalau sekarang kita punya mobil, punya rumah dan segala macam, ya itu kan dari Allah. Kenapa disebutkan? Kenapa takut kehilangannya? Al-Hirs ini yang membuat Nabi Adam ketika digoda oleh iblis, ya Adam, dengan segala nikmat di surga ini, satu hal yang kau tidak punya. Apa? Engkau tidak abadi, engkau akan kehilangan semua yang ada di surga ini, kecuali kau makan pohon ini, buah ini. Sehingga membuat Nabi Adam melanggar, walaupun dalam bahasa para nabi beda, tapi kita baca dalam bahasa Qurannya, Nabi Adam melanggar dan memakan buah tersebut. Hadirin rahimakumullah, jangan takut kehilangan. Yang kita takutkan adalah satu, kehilangan umur kita tidak digunakan hal yang bermanfaat. Yang kedua, kehilangan amal ibadah kita. Kata Nabi, nanti hari kiamat itu akan datang satu orang dengan pahala bergunung-gunung dari zikir, bergunung-gunung dari sholat, bergunung-gunung dari sedekah, bergunung-gunung dari baca Quran. Begitu sampai di hadapan Allah, tidak ada sama sekali itu pahala, dibuang oleh Allah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa orang itu begitu? Apa dia bukan orang Islam? Ya, orang Islam. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Sebab ketika melihat yang haram, wazabu alaih, kalau ada sesuatu yang haram dia langsung mengambilnya tanpa memikirkan efeknya. Kayak kita zaman sekarang wong sing halal haram digati komo sing halal. Tidak pikir-pikir lagi urusan halal haramnya, hapus semua amal ibadahnya. Dan beriwayat kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta. La, kata Nabi, man ja'a yaumal qiyamah bil hasanati kamsalil jibal min salatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang datang hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung, dari salat, zakat, puasa, ibadahnya bergunung-gunung.
Akan tetapi syatama hada, khadafa hada, dzalama hada, dia pernah memukul si fulan, mencaci si fulan, menyakiti si fulan. Semua yang disakiti, dizalimi, datang mengantri satu persatu menuntut, dan diberikan semua amal kebaikannya sehingga tidak tersisa sedikit. Itu yang kita takut. Kata Nabi dalam ketika membaca hadis, Nabi sampai menangis. Ma asyadda dzalikal yaum, kata Nabi, alangkah beratnya hari itu di mana setiap kita butuh dengan amal kita masing-masing. Jangan terlalu dermawan, Pak. Aja kelewat momen. Sholat jadi bagi-bagi kakek. Jangan terlalu dermawan. Ngumpulin pahala itu susah kok dibagi-bagikan. Siapa yang bagian? Yang zalim orang, yang nyakiti orang. Ya Rabb, tanyakan kepada dia, kenapa dia dulu menghina saya? Kenapa dia dulu mencaci maki saya? Kenapa dia dulu menyakiti saya? Berikan hasanahnya kepada saya, berikan kebaikannya. Diambil sholatnya, diambil puasanya, habis tidak tersisa sedikit. Itu yang kita harus takut, kehilangan amal ibadah kita. Yang ketiga, ini soalnya kalau habis zikir itu dengar ceramah lama-lama udah gak fokus. Saya juga tahu. Fokus kok bolak-balik nengok terus. Yang ketiga, apa yang menjadi pokok perbuatan maksiat itu? Al-hasad, dengki, iri. Dan hebatnya dengki ini, Pak, nggak ada orang yang nggak punya. Hanya para nabi dan rasul. Siapapun punya. Kenapa? Karena usulnya dengki itu kehidupan di dunia. Selama orang senang dengan apa yang ada di dunia, pasti ada dengkinya. Dan manusia diciptakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Kita ini diciptakan oleh Allah dihiasi senang kepada kesenangan, kepada perempuan, harta yang berlimpah, tanah yang banyak, ternak, tumbuhan dan sebagainya. Itu kan semua kenikmatan dunia disebutkan. Nah, selama itu ada di hati kita, selama itu kita tidak akan pernah terlepas dari penyakit dengki. Semuanya ada. Kalau istri temennya lebih cantik aja iri kok. Masih remah alur rabinya ayu ya. Ada kita mah alur rabinya alur. Dengki itu, Pak. Dan orang dengki itu Masya Allah gak ada kebaikannya. Satu saat itu ada seorang laki-laki jeleknya udzubillah, dia punya istri cantiknya udzubillah, jadi suaminya jelek bener, istrinya cantik bener. Begitu mereka jalan berdua, orang yang melihat, ya Allah, kuasa ilahi memang. Orang sejelek ini kok istrinya secantik ini. Kata istrinya yang cantik ini ngomong sama orang, Anda itu fudul, kamu tuh iri, kamu tuh berlebihan ngomongnya, pikiran yang tidak bermanfaat. Kalau saya punya suami seperti ini, atau suami saya punya istri seperti saya, mungkin suami saya ini banyak ibadahnya, taat kepada Allah, bagus ibadahnya. Sebagai hadiahnya Allah berikan saya sebagai istrinya karena dia baik kepada Allah. Saya ini mungkin kurang bagus ibadahnya, maka Allah berikan saya suami seperti ini sebagai ujian buat saya. Supaya suami saya bersyukur, saya bersabar. Orang yang syukur dan sabar dua-duanya masuk. Yang nggak masuk surga ente yang ngomong. Iri, Pak. Jadi kalau ada teman kita ini senang jelekin orang, oh si fulan tuh begini, belah dadanya. Iri. Dan hebatnya iri itu nggak perlu kenal, Pak. Nggak perlu kenal. Saya nggak senang sama situ. Kenapa? Emang dia nyakitinmu? Enggak. Kenapa? Oh demen begitu banget dalam. Penyakit. Iblis itu kalau bikin muktamar, ada muktamar iblis. Kalau kumpulan iblis maksud. Mereka itu kalau berkumpul yang paling mereka senangi 3 orang. Siapa? Satu, orang Islam membunuh saudaranya muslim. Tepuk tangan mereka. Kenapa? Lewat. Luar biasa. Senang. Yang kedua, ada orang muslim mati dalam keadaan non muslim, dalam keadaan kafir. Orang Islam mati menjadi orang kafir. Senang mereka tepuk tangan. Ya. Yang baru mereka senang.
Di antara juga yang ketiga, mereka paling senang melihat ada orang yang khauful faqr, di hatinya takut miskin. Oh, ada 4. Yang keempat, orang yang hasad. Ketika ditanya oleh mereka, siapa yang terbaik di antara orang ini? Yang iri. Ditanya sama iblis, kamu tuh kenapa lebih jelek dari saya, padahal saya iblis dilaknat, tapi kamu yang hasad kok lebih jelek dari saya. Kata yang hasad, iblis, tolong kamu celakai si fulan. Kenapa? Saya mencelakai dia. Dia pernah menyakitimu? Enggak. Musuhimu? Enggak. Ngambil hakmu? Enggak. Kenapa saya harus menyakiti dia? Saya enggak senang itu. Subhanallah. Ada bapak-bapak ngelihat Ustadz di TV atau ngelihat siapa? Sengit amat gitu mengajarin. Urusannya apa? Urusannya apa? Iri. Anda ngelihat orang begitu, orang kaya, apa kaya gak anu iri. Maka ada orang senang ceritakan kejelekan orang, si anu tuh anu, buka dadanya, buka belah hatinya, isinya apa? Dengki. Dan orang yang ibadah kemudian di hatinya terus ada iri dan dengki, itu ibarat orang membuat bangunan di atas ombak. Bangunan itu tidak akan pernah jadi, taatnya tidak akan pernah berdiri, akan roboh terus. Ya. Dan orang dengki sama orang rakus tuh gak pernah ngumpul, Pak. Bahaya kalau ngumpul. Orang dengki sama orang rakus. Dulu ada 2 orang dengki sama rakus jalan berdua. Mereka sampai ke satu negara, kebetulan negara itu lagi ulang tahun. Kata rajanya, siapapun yang datang ke negara kami pada hari ini, karena kami ulang tahun, kami akan berikan hadiah apapun yang dia minta. Dan aturan kami, orang yang minta yang kedua diberikan 2 kali lipat dari permintaan orang yang pertama. Orang yang minta kedua diberikan 2 kali lipat permintaan orang yang pertama. Kata yang rakus kan langsung keluar, saya kedua, karena akan dapat 2 kali lipat dari yang pertama. Ingat ya, kita keroro. Kata yang lagi, ya kita ngeleh. Baik, kata raja, apa permintaanmu? Jadi sing dengki, Tuan Raja, saya minta cuma 1. Apa? Tolong mata saya cabut 1. Berarti kalau yang pertama matanya dicabut 1, yang kedua dicabut. Saking nggak senang temennya dapat nikmat, daripada dapat nikmat temennya malah dikasih dapat celaka. Hadirin rahimakumullah, mari jernihkan hati kita, bersihkan hati kita dari semua hal tersebut, karena semuanya adalah penyakit hati. Pangkal dorongan orang beribadah juga semuanya ada dalam hati. Terlebih kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah malam Selasa besok kita berjumpa dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dan ampunan. Nisfu Sya'ban itu malam istimewa, Pak Bu ya. Malam luar biasa, Bu. Jadi disebut dengan Lailatul Baro'ah. Sebab malam itu Allah membebaskan begitu banyak orang dari api neraka. Disebut juga malam barokah. Ada yang bilang malam barokah, ya. Dan berbagai nama yang menunjukkan kemuliaan dari malam nisfu Sya'ban tersebut. Muliakan, gunakan untuk beribadah dalam rangka kita mempersiapkan bulan Ramadan. Siapkan hati kita, jernihkan hati kita. Bulan Ramadan bukan bulan sembarangan, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ada beberapa hal yang harus dihilangkan sebelum kita berjumpa dengan nisfu Sya'ban. Ini harus disampaikannya sebelum nisfu Sya'ban, bahwa ketika Allah itu menurunkan rahmat, ketika Allah menurunkan ampunan, ada beberapa orang yang tidak akan dirahmati oleh Allah, ada beberapa orang yang tidak akan diampuni oleh Allah, sekalipun mereka berjumpa dengan nisfu Sya'ban. Allah biarkan mereka. Siapa? 1, musyrik, insya Allah tidak ada di tengah kita. Yang kedua, mudminul khamr, peminum minuman keras. Selama dia minum keras, ketemu nisfu Sya'ban, Allah tidak akan limpahkan rahmat sama sekali. Yang ketiga, aku walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Yang keempat, siapa yang juga tidak mendapat? Adalah akilur riba, orang yang makan riba. Yang kelima, orang yang mendatangi dukun, tukang sihir. Jangan datang dukun, Pak, datang ke masjid aja. Orang kok sekarang makin aneh, kok datang ke dukun-dukun. Minta kaya kok ke dukun. Nah, kalau kayak dukun bisa jadi kan dia kaya duluan daripada bapak. Dukunnya juga segitu-gitu aja kok. Ya kalau pakai logika nggak masuk akal itu kan. Saya minta wiridan biar kaya. Nah, kalau dia benar ya dia dulu kaya duluan. Yang keenam, qadhi ar-rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati,
Kalau kita tidak saling tegur, punya masalah, punya permasalahan dengan kerabat kita, orang yang punya kaitan nasab dengan kita, sambungkan. Paman, sepupu, saudara, sambungkan. Sebab kalau sampai malam Selasa belum beres, Allah cuekin kita, didiamkan oleh Allah, tidak akan dikasih apa-apa. Ya, bereskan itu. Yang ketujuh, ini yang paling berat, musyahid, orang yang di hatinya ada permusuhan. Boleh jadi salaman pakai tangan, lempar senyum dengan wajah, saling menyapa satu sama lain, tapi kita punya perasaan jelek satu sama lain. Allah diamkan hatta yastaliha, sampai mereka memperbaiki hatinya. Siapa kita nggak punya perasaan jelek? Nggak ada lah. Ayo belajar sama-sama bersihkan itu, supaya nanti Sya'ban kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, kita nggak dapat apa-apa. Dibiarkan oleh Allah. Dan ini yang menghilangkan keberkahan sekarang ini, Pak. Kalau kita ini bicara, kita ini nikmat, urusan nikmat, ya Allah, nikmat sekarang jauh lebih banyak daripada nikmat orang dulu. Benar apa tidak? Lihat Pak, rumah dulu, orang dulu nggak ada di keramik, nggak ada. Tanah, dindingnya bilik, atapnya daun kelapa, belit, anaknya 15. Ada yang makan pasir? Nggak ada. Itu bagus-bagus rumah mewah-megah, sempit. Bukan nikmatnya yang kurang, keberkahannya. Dan salah satu yang membuat berkah hilang, kata Nabi, ketika kalian punya permusuhan satu sama lain. Apalagi kita satu majelis, satu kumpulan, satu tempat duduk, satu masyrab, satu guru. Jangan ada perasaan jelek satu sama lain, jangan ada perasaan suudzon satu sama lain. Jika tidak, keberkahan majelis itu akan hilang. Keberkahan itu akan diangkat oleh Allah. Jika berkah yang diangkat tidak ada kebaikan. Wah, ini suudzon aja sama orang. So ustaz-ustaz ini suudzon. Hilang keberkahannya. Artinya apa? Gak ada kebaikannya untuk kita. Ya. Nah, itu yang sekarang ini hilang adalah berkah. Hujan itu nikmat, Allah turunkan hujan. Berkahnya hilang, banjir, Pak. Karena berkahnya hilang. Kenapa berkah itu hilang? Ya, karena kita sering bermusuhan satu sama lain, saling tidak senang satu sama lain, saling tidak menghargai satu sama lain. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Ya, maka Nabi SAW selalu mengatakan, orang yang paling berat timbangannya hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, husnul khuluq. Kata Nabi, di badan kita ini ada segumpal darah, kalau dia baik-baik semuanya. Ala wahyal qalb. Dalam hadis lain, Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat badan kita, rupa kita, wajah kita, yang dilihat adalah hati kita masing-masing. Dari situ sudah menunjukkan kejernihan hati ini yang akan mendatangkan keberkahan. Dan zikir itu mengikis rusaknya hati. Ya, maka terus berzikir, dikikis, dibersihkan. Tapi harus istiqomah, berobat itu harus rutin, Pak. Ini dikasih obat minum 3 sehari 3 kali, ya diminum seminggu sekali. Orang waras. Suruh zikir sehari 3 kali, zikirnya sebulan sekali, ya orang nggak waras. Maka ikuti itu panduannya. Ya. Kalau baca zikirnya didawamkan, diistiqomahkan, ya minimal kita aja makan sehari 3 kali kok. Ya zikir minimal kurangnya sehari 3 kali lah. Sekali zikir 10.000, ya sehari 30. Paling nggak geleong tangan ini. Wong 1000 aja udah ngomel dari belakang, sudah amat. Kira-kira gitu. Itu masih mau ke turun mangan gitu. Wong kira kang Haji mangan ini kan bahaya. Ada dari Allah yang ingin bersihkannya adalah banyak berzikir. Hilangkan dari hati kita. Jangan sampai kita terhalang dari rahmat dan kebaikan Allah di malam nisfu Sya'ban besok. Ya, semuanya harus bersiap menghadapi rahmatnya Allah yang luar biasa. Nabi SAW itu malam nisfu Sya'ban sujud kok, sholat. Kebetulan malam itu Nabi jadwalnya di Aisyah. Kemudian tengah malam Nabi keluar, beliau sholat. Aisyah tidur, bangun, Nabi masih sholat. Ya. Karena rumah Aisyah itu gelap. Ya. Aisyah bangun, Nabi nggak ada. Aisyah nyari Nabi. Akhirnya karena rumahnya gelap, keinjeklah
kakinya Nabi. Satu riwayat bagian daripada tubuhnya Nabi, entah kakinya entah apa yang keinjak gitu ya. Dan dia Aisyah baru sadar bahwa Nabi masih ada. Yang dikhawatirkan Aisyah, Nabi pindah ke istri yang lain karena malam itu jadwalnya Aisyah. Nah ini sebagian dalil dari orang-orang yang mengatakan bersentuhan suami istri tidak batalin wudu, karena Nabi lagi sujud keinjak sama Aisyah nggak batal wudunya. Tapi dijawab oleh Imam Syafi'i, itu kan hadisnya dikatakan dalam keadaan gelap dan tidak disebutkan dalam hadis itu yang diinjak bajunya atau apanya. Dalam kaidah tidak tara ihtimal saqata istidlal, kalau masih ada kemungkinan maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Mungkin yang diinjak sarungnya, mungkin yang diinjak pakaiannya. Sampai balik lagi masih sujud, balik lagi masih sujud, sampai Aisyah takut Nabi ini meninggal kesuwen sujud. Kalau suami ibu lama sujud tidur itu pasti. Ayo digoyang oleh Aisyah, Nabi bangun menyelesaikan sholatnya. Ya Aisyah, kata Nabi, apa engkau menyangka Rasulullah akan berkhianat kepadamu? Oh enggak ya Rasulullah, enggak ngaku. Malam ini Allah mengampuni dosa ya Aisyah sebanyak bulu kambing yang ada di Bani Kalb. Malam ini malam yang istimewa. Itu Nabi banyak beribadah, taat kepada Allah. Nah ini motivasi kita semuanya untuk menggunakan waktu-waktu yang mulia untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu para hadirin hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, pertemukan kita dengan bulan Ramadan, berikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni LC. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tausiahkan kita bisa ambil hikmah dan praktekkan di lingkungan. Sebelum acara ini tutup, kami umumkan kepada jamaah sekalian, kami menyediakan makan malam. Kami harap seluruh tamu undangan sebelum meninggalkan tempat untuk mencicipi hidangan yang kami sediakan. Kami selaku panitia dan pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kurang lebih datangnya dari kami apa yang kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.